Belakangan ini, umat Islam ramai merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian menganggap itu tanda cinta kepada Rasulullah. Tapi, apakah benar kalau tidak ikut merayakan berarti kurang cinta kepada Nabi? Apakah cinta kepada Nabi hanya bisa dibuktikan dengan perayaan Maulid? Mari kita simak penjelasan Ustadz Sofyan Khalid Rurai berikut. Karena ada 3 hal penting tentang perayaan Maulid Nabi yang jarang dibahas. Terkait dengan perayaan Maulid, orang yang merayakan Maulid karena cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menganggap bahwa yang tidak merayakan Maulid berarti kurang cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah seperti itu? Maka di sini saya ingin mengajak kaum muslimin untuk merenungkan. Ada 3 renungan dari perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Renungan yang pertama, ketahuilah, sesungguhnya ulama ahli sejarah Islam itu sepakat. Tahun dan bulan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabiul Awal. Dan mayoritas ulama berpendapat di tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini pendapat yang kuat yang dipegang oleh mayoritas ulama ahli sejarah Islam. Sedangkan hari lahir beliau sendiri yang disepakati hanyalah Amul Fil tahun gajah. Tahun di mana tentara bergajah datang menyerang Ka'bah. Dan Allah hancurkan mereka. Lalu kemudian ulama beda pendapat dalam banyak sekali perbedaan. Kapan bulan beliau lahir dan kapan tanggalnya. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Sofar, ada yang mengatakan Ramadan, dan ada yang mengatakan bulan yang lain. Tanggalnya pun mereka berbeda-beda pendapat. Jadi lebih banyak perbedaan pendapat tentang bulan dan tanggal lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan bulan dan tanggal wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jamaah sekalian, kalau kita kembali kepada sejarah. Sesungguhnya bulan Rabiul Awal itu, khususnya tanggal 12-nya adalah bulan dan hari wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan Rabiul Awal dan tanggal 12 sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, andai boleh merayakan, sesungguhnya kita bersedih lebih pantas daripada bergembira. Karena jamaah sekalian, ketika seorang muslim mengingat kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu dia akan bersedih. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita kehilangan, misalkan orang yang kita cintai telah wafat mendahului kita. Maka kita sangat sedih. Maka untuk meringankan kesedihan kita, di antara caranya yang paling bagus adalah ingat kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah musibah terbesar bagi kita. Daripada sekedar kematian orang yang kita cintai. Sebab seorang muslim harus lebih mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam daripada siapapun. Beliau bersabda, tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maka, kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentu harus membuat kita lebih sedih daripada kematian siapapun. Dan mengingat kematian beliau adalah termasuk cara terbaik untuk meringankan kesedihan kita ketika kehilangan orang yang kita cintai saat ini. Dan beliau bersabda, apabila seorang dari kalian tertimpa musibah, maka ingatlah musibahnya kehilangan aku, kematianku. Karena itulah sebesar-besar musibah bagi seorang muslim. Jadi seharusnya kita bersedih, ketika kita ingat kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentu, tidak ada dalam Islam perayaan hari kesedihan, seperti hari ratapan kematian yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap Al-Husain di setiap bulan Muharram. Tidak pula ada hari perayaan, kecuali yang telah ditetapkan oleh syariat. Makanya jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama mendatangi kota Madinah, beliau melarang kaum muslimin untuk melakukan perayaan apapun selain Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau bersabda, Inna Allaha kuda abdalakum bihima bihairi minhuma Idul Adha wa Idul Fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya kalian dengan 2 yang lebih baik, Idul Adha dan Idul Fitri. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hari raya atau hari yang dirayakan setiap tahun apapun itu selain Idul Adha dan Idul Fitri. Dan beliau juga mengingatkan, Innalikulli qaumin idan fada iduna. Setiap kaum memiliki hari perayaan. Dan inilah hari raya kita. Hari Idul Adha atau Idul Fitri. Artinya kita gak boleh tambah-tambahkan perayaan-perayaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ajarkan kepada kita. Ini renungan yang pertama. Renungan yang kedua jamaah sekalian. Ketahuilah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam hadis yang masyhur tentang puasa di hari Senin. Di antara sebabnya beliau mengatakan, Fihi wulitu.
Pada hari Senin aku dilahirkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Dan puasa jamaah sekalian itu lawan daripada Eid. Lawan dari hari perayaan. Makanya di hari raya Idul Fitri haram berpuasa. Di hari raya Idul Adha haram berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan memberi isyarat kepada kita. Hari kelahiran beliau bukan hari perayaan. Maka beliau berpuasa. Andai boleh kita berdalil dengan hadis ini untuk merayakan hari kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah seperti yang beliau amalkan, yaitu berpuasa sunnah setiap Senin. Jangan kita buat dengan cara yang lain. Dan ingat, ini khusus beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada anjuran kita berpuasa di hari kelahiran kita, apalagi merayakannya. Tidak ada anjuran sama sekali. Itu bukan ajaran Islam. Kalau itu ajaran Islam, tentulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita. Karena itu tugas beliau. Tugas beliau adalah mengajarkan semua ajaran Islam. Tidak boleh ada yang tersisa kecuali beliau harus ajarkan. Itu tugas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama ini sudah sempurna. Berarti sudah sempurna yang beliau ajarkan. Segala kebaikan tidak ada yang tertinggal. Dan ini yang dipahami oleh para ulama. Imam Malik rahimahullah mengatakan, apa yang di hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bukan bagian dari ajaran agama, pada hari ini tidak mungkin menjadi bagian dari ajaran agama. Kenapa? Karena Allah mengatakan, pada hari ini telah kesempurnakan untukmu agamamu. Sudah sempurna, tidak perlu ditambahi. Jangan pula dikurangi. Dan itu juga berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan segala kebaikan. Jadi beliau berpuasa, mengandung isyarat. Itu bukan hari perayaan. Tapi puasa. Itu pun di hari Senin. Jangan kita rubah syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini renungan yang kedua. Renungan yang ketiga jamaah sekalian. Kita semuanya sepakat. Dan harus sepakat. Anak-anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para istri beliau adalah orang-orang yang paling cinta kepada beliau. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lainnya. Merekalah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan paling baik dalam mengamalkan ajaran-ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus sepakat itu. Faktanya jamaah sekalian, istri dan anak-anak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merayakan maulid beliau, baik selama beliau hidup maupun setelah beliau wafat. Para sahabat radhiyallahu anhu tidak pernah sedikit pun merayakan maulid beliau. Tidak selama beliau hidup, tidak pula setelah beliau wafat. Karena beliau tidak pernah mengajarkan itu kepada mereka. Bahkan generasi berikutnya. Sampai imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Dan murid-murid langsung mereka. Tidak pernah sedikit pun merayakan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula mengajarkan kepada umat ini untuk merayakannya. Apa mungkin kita yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam daripada mereka? Tidak mungkin. Mustahil jamaah sekalian. Lebih tidak mungkin lagi kita yang lebih baik dalam mengamalkan ajaran Islam daripada mereka. Tidak mungkin. Mereka yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang lebih berilmu terhadap ajaran beliau. Dan mereka yang lebih baik dalam pengamalan terhadap ajaran-ajaran beliau. Dan mereka sedikit pun tidak mengajarkan kepada kita atau mencontohkan, merayakan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari mana jamaah sekalian asal perayaan ini? Ketahuilah ini terjadi jauh sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu di abad ke-5 Hijriah. Siapa yang pertama merayakannya? Dinasti Ubaidiyah, Syiah yang ketika itu berkuasa di Mesir. Yang menipu manusia mengaku sebagai Fatimiyah. Keturunan Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka menyiksa, menzolimi masyarakat dan ulama Ahlus Sunnah di Mesir ketika itu. Dan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah pahlawan Islam, yang meruntuhkan dinasti ini. Sebelum beliau berhadapan dengan pasukan salib. Karena beliau khawatir ketika beliau berjihad melawan pasukan salib dari Eropa, orang-orang Syiah akan menikam beliau dari belakang. Karena beliau sudah tahu orang-orang Syiah selama ini membantu pasukan salib. Ini luar biasa, jahatnya orang-orang Syiah itu. Maka pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayyubi menghancurkan dinasti Ubaidiyah Syiah yang mengaku Fatimiyah di Mesir. Makanya jamaah sekalian di buku-buku Syiah itu, Salahuddin Al-Ayyubi adalah musuh besarnya Syiah. Suka mereka jelek-jelekan. Padahal di buku-buku kaum muslimin selalu dipuji atas kepahlawanan beliau dan kesolehan beliau rahimahullah.
Ada yang mengatakan yang pertama mengadakannya adalah seorang raja yang salih karena mendapatkan nasihat dari seorang ulama yang berilmu di masanya, yaitu Raja Irbil. Sebuah wilayah kecil di Musil Irak yang bergelar Al-Malik Al-Mudaffar Abu Said Al-Kaukaburi. Tapi pendapat ini kurang tepat. Karena beliau ini berkuasa baru di pertengahan abad ke-6 Hijriah. Sedangkan Ubaidiyah ini sudah mulai berkuasa dari akhir abad ke-4 kemudian selama abad ke-5 Hijriah sampai di abad ke-6 Hijriah baru mereka runtuh. Maka yang tercatat dalam sejarah mereka telah mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di abad ke-5 Hijriah. Jadi mereka yang pertama, orang-orang Syiah. Dan ini juga diterangkan dalam sebuah buku yang sangat bagus ditulis oleh Sheikh Etwaijiri ketika beliau mengambil wilar S2 jadi tesis master beliau berjudul Al-Bid'ah Al-Hauliyah, Bid'ah Tahunan. Di antaranya beliau sebutkan di bulan Rabiul Awal adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau membahas secara detail tentang sejarah awal terjadinya Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang harus kita pahami. Para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, dan murid-murid langsung mereka sama sekali tidak pernah merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak pula pernah mengajarkan kepada kita. Ini hal yang baru diadakan yang bid'ah dalam agama. Dan Nabi kita yang mulia SAW telah mengingatkan, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Dalam riwayat yang lain, maka ingatlah yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengingatkan, barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi apa gunanya kalau amalan tersebut tertolak? Itulah sebabnya para sahabat tidak mengamalkannya karena mereka tahu itu adalah amalan yang tertolak. Sampai di sini jamaah sekalian sudah terlarang. Apalagi kalau dalam perayaannya ada maksiat-maksiat yang lain. Tentu lebih parah lagi jadinya. Seperti ada campur baur laki-laki dan perempuan. Ada lagu-lagu dan musik. Mungkin juga menampilkan penyanyi-penyanyi yang tidak menutup aurat. Yang tampil di hadapan kaum laki-laki. Mungkin juga ada zikir-zikir dan cara berdoa yang Nabi SAW tidak ajarkan. Mungkin juga ada para dai yang menyampaikan hadis-hadis palsu. Ini menambah kemungkaran. Maka jamaah sekalian ini sebagai renungan bagi kita. Sebagai penutup jamaah sekalian, yang pantas kita renungkan adalah masih terlalu banyak sunnah Nabi Muhammad SAW yang belum kita kerjakan. Bahkan mungkin belum kita pelajari. Lalu kenapa kita masih mau melakukan yang beda? Sementara terlalu banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang itu jauh lebih baik untuk kita kerjakan. Yang sudah jelas pahalanya. Kok kita mau mengamalkan yang belum jelas? Yang bahkan sudah jelas tidak ada dalilnya. Semoga menjadi renungan bagi kaum muslimin. Dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya. Dan memberikan hidayah kepada kita. Dari 3 renungan tadi kita bisa melihat betapa pentingnya kita menimbang kembali setiap amalan dengan dalil yang sahih. Bukan sekadar tradisi atau kebiasaan. Karena tanda cinta sejati kepada Rasulullah SAW. Bukan sekedar pada perayaan. Tapi pada ketaatan dan pengamalan sunnah beliau sehari-hari. Masih banyak sunnah yang belum kita kerjakan. Masih banyak teladan beliau yang belum kita ikuti. Maka mari kita isi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak solawat, menuntut ilmu, mengamalkan sunnah, serta menjaga akidah dan ibadah sesuai tuntunan beliau. Semoga Allah memberi kita hidayah, menjadikan kita termasuk umat yang istiqomah di atas sunnah dan kelak dikumpulkan bersama beliau di surganya. Wallahu alam.